Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 300. Kenshin yang melihat Pak Andi memiliki potensi ini, tiba-tiba menjadi senang. Kenshin itu tersenyum sendiri, lalu ia bilang, bertanya ke Pak Andi, kalau bapak ini, semisal kerja lagi di perusahaan, gimana apa bisa ya? Pak Andi pun tak mengerti akan tanya Kenshin, hingga beliau berkata, maksudnya apa ya? Kenshin menjawab, ya kerja di kantor lagi pak. Pak Andi menyahut, ya kita masih mau saja. Tapi itu masih panjang, karena ini mulai usaha lagi. Pak Andi tak mengerti akan rencana Kenshin. Kenshin pun hanya tersenyum. Kemudian ia berpikir ke Rena, yang kata ayahnya, lagi cari pegawai, karena perusahaannya, yang sudah diaktifkan. Di sela itu, Iwan bicara dengan Pak Andi tentang masalah lain. Kenshin terlihat memegang handphone. Saat itu ia mengirim pesan yang berisi rekaman audio dari debt collector yang bicara tak sopan, yang melecehkan putrinya Pak Andi, yang berkata, putrinya bisa dibuat bayar hutang. Rekaman itu didapatnya saat tadi sedang minum. Kenshin hendak mengirim ke adiknya yang bernama Nita dengan tulisan, kakak titip dulu ya Nit. Namun karena baru saja dirinya mengingat Rena, jarinya pun sampai salah menekan. Rekaman itu malah dikirimkan ke nomornya Rena, yang tak lain kekasihnya Yudis. Dan Kenshin tak menyadari, karena ia segera berpindah ke nama lain. Kenshin itu mengetik pesan, hei Kaori, hari ini, aku nggak pakai WhatsApp ya, karena HP-ku ini, aku kasihkan ke orang. Jadi sementara kalau hubungi, lewat SMS aja ya. Aku pakai HP lama. Kaori belum membacanya, dan handphone yang dipegang Kenshin, handphone Apple itu, disetting ulang olehnya, isinya menjadi baru, dalam setelan pabrik. Kenshin kemudian bicara, Pak kan saya tadi dengar, waktu Bapak bilang tak punya handphone, karena semua dijual. Ini Pak HP saya, Bapak miliki saja, saya kasihkan ini. Kenshin menyodorkan handphone Apple-nya ke tangan Pak Andi, yang saat itu di sampingnya ada istrinya. Pak Andi pun terkejut. Ia langsung bilang, loh mas kenapa? Ini kan HP-nya masnya sendiri. Kenshin tersenyum. Udah pak ambil aja. Handphone itu sudah saya setting ulang. Jadi nggak masalah kalau dipakai. Pak Andi baru sadar, handphone ini tipe yang mahal. Yang bermerek Apple, berharga, di atas 20 jutaan. Pak Andi lalu bicara, masnya kerja cleaning service ya? Pasti butuh waktu lama ya? Untuk beli handphone ini, menabung berbulan-bulan, lebih baik jangan mas, saya entar beli saja sendiri. Kenshin menyahutnya, sudah pak ambil saja. Iwan pun tersenyum, ia juga berkata, diterima aja pak, nggak apa, nggak masalah untuk Kenshin. Kenshin lalu mengeluarkan handphonenya, handphone lama yang tipenya jadul. Pak Andi dan istri melihatnya. Kenshin kemudian bicara, ini HP saya satunya, yang lebih mahal dari itu. Kalau yang ini saya akan pakai. Pak Andi tak mengerti. HP jadul yang lama, yang bentuknya besar, dibilang lebih berharga. Kemudian Kenshin bertanya, Bapak nomornya berapa ya? Mau saya simpan di HP ini? Pak Andi yang malu-malu, yang merasa tak enak sendiri. Akhirnya dipaksa Kenshin untuk memasukkan nomornya di HP Apple tersebut. Dan Kenshin menyimpan nomornya, sembari ia bilang, besok mungkin saya kesini lagi ya pak. Bapak nanti saya ajak ke perusahaan. Barangkali ada pekerjaan kantor yang lagi butuh tenaga ahli. Pak Andi tentu bingung jadinya dengan kata-kata Kenshin. Ia tak mengerti maksudnya. Kenshin dan Iwan pun berpamitan meninggalkan warung itu dengan tak boleh membayar. Kenshin berucap terima kasih. Pak Andi menyahutnya, saya yang banyak terima kasih mas. Sekali lagi, terima kasih banyak. Di sela itu Kenshin berpesan, oh ya pak masalah debt collector itu, Bapak jangan pikirkan lagi, entar saya bantu, jadi jangan menjual barang apapun. Pak Andi tersenyum. Kenshin pun akhirnya berjalan, dan istrinya Pak Andi segera bilang, Pak kasihkan handphone ini ke putri pak, biar dia senang. Papa pakai HP biasa aja, yang ada di lemari, yang hanya bisa SMS dan telepon itu, kan masih bisa dipakai. Dan Pak Andi pun menemui anaknya. Lalu ia bilang, ini put HP untukmu, ganti yang ayah jual kemarin. Ini lebih baik dari punyamu.
Putri pun menerimanya. Dilihatnya segera. Ia lalu bicara. Sambil wajahnya ceria, Putri pun berkata, "Ini kan apple ya? Tipe terbaru pula. Dari mana ya ayah dapat ini?" Pak Andi menjawab, "Dikasih pemuda tadi." Putri menyahut, "Kok dikasih ya? Kok bisa gitu? Ini kan HP mahal." Pak Andi pun bilang, "Iya, ayah sudah tahu. Tadi juga bilang gitu. Tapi pemuda itu malah bicara lebih mahal HP lamanya." Ayah dipaksa menerima. "Sudah kamu pakai saja HP itu." Dan Putri pun senang sekali. Kini ia bisa tersenyum dengan memakai handphone pemberian seorang cowok. Kenshin, yang kembali pulang dari rumahnya Pak Andi. Kini dirinya telah sampai di tempat kosnya Iwan. Mereka duduk di halaman depan. Kemudian Kenshin bertanya, "Wan, lu kok berani Wan? Tadi akan mau perang." Si Iwan menjawab, "Tadi hanya terpaksa bro. Masa tangan debt collector itu pegang kaos gua, menarik-nariknya, diangkat-angkat, menakut-nakuti, ya disambut aja tantangannya. Kan gua lelaki, masa diam saja bro digitukan. Apalagi ada pepatah yang mengatakan, jangan cari musuh, tapi kalau ketemu, kita nggak boleh mundur." Kenshin langsung menyahutnya, "Mantap-mantap Wan. Bener-bener itu." Lalu Iwan melanjutkan bicaranya. Iwan itu berkata, "Tapi bro, sebenarnya, yang gue takutin itu bukan mereka, melainkan lu bro. Kalau tadi seumpama, kita berantem beneran sama debt collector itu, waduh, bisa-bisa gua malu bro. Bertemu dengan ayahmu, entar dibilang, wah kan Kenshin ini baru sakit, baru pulang dari luar negeri. Hari ini keluar sama Iwan, malah diajak berkelahi sama orang. Kan bisa berabe bro. Apalagi kalau beritanya keluar, wah makin gawat. Entar bisa-bisa gua kena labrak, kena marah pula oleh cewek cantik yang namanya Kaori." Hahaha. Si Iwan tertawa. Kenshin menyahut, "Bisa aja lu Wan. Emangnya gua anak kecil gitu?" Kemudian handphonenya Kenshin berbunyi. Segera saja dilihatnya. Rupanya My Lovely yang telepon. Kenshin mengangkatnya. Kaori langsung bicara, "Babe, lagi di mana nih? Kok handphonenya kamu dikasihkan orang sih? Emangnya ada apa ya?" Kenshin menjawab, "Oh ini lagi di kos-kosan Kaori, yang tempo hari kamu kesini." "Oh ya ceritanya, tadi kan aku sama Iwan mencari teman lama, terus mampir ke warung kopi. Singkat ceritanya, ini Kaori, ternyata pemilik warung itu, dulu seorang pengusaha, yang kini jadi bangkrut, karena berhutang pada bank. Usahanya pun gagal, karena ditipu temannya. Orang itu curhat Kaori, sekarang lagi jatuh, dan jualan bakso di rumahnya. Handphone pun tak punya, nah karena itu aku berikan. Kan kebetulan pula, perusahaan lagi butuh orang, yang bisa megang urusan besar. Jadi entar bapak itu, akan ku ajak masuk kerja." Kaori pun bicara, "Oh gitu ya ceritanya. Terus kapan kamu babe, beli handphone lagi? Entar sama aku ya, aku temenin. Aku juga pingin lihat-lihat handphone lagi." Kenshin menjawab, "Iya Kaori nggak apa, tapi kalau sekarang, aku nggak bisa Kaori. Besok pun juga sama, karena nganterin bapak itu melamar kerja di perusahaan." Kaori menyahut, "Kok pakai melamar segala babe? Kan tinggal masuk aja." Kenshin Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.